Cek cek. 1 2 3. Udah? Udah masuk suara? Oke. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Salam cuan, financial freedom, trader bijak, trading for fun. Oke, pagi ini seperti biasa saya mau mapping di beberapa pair menggunakan support resistance. Oke, dan ada 2 tools tambahan saat ini untuk membuat pending ordernya secara otomatis ya, seperti kalkulator. Oke, kita langsung ke laptop. Oke, baik, langsung saja kita ke pair yang pertama. Kita cek ya satu persatu apakah ada peluang untuk kita entry, ya kan? Yang kedua kita cek pertama trennya. Trennya itu kita bisa lihat di sebelah sisi kanan atas ini. Oke, jika bearish kita fokus untuk sell, jika bullish kita fokus untuk buy. Oke, di pair GBP USD ini tren kita lihat ada bearish ya. Nah, kemudian kita ada area resisten. So, kita mau ambil sell. Kita pertama-tama, selanjutnya kita ukur areanya. Oke, areanya tidak terlalu lebar ya. Oke, so kemudian selanjutnya kita untuk menunjukkan harga, kita menggunakan, saya mau warna kuning ya biar kelihatan jelas ya. Ininya kita coba perbesar. Yes. Oke, kita pasang pending order di ya sekitar sini, di area sini ya. Di 1.3800. So, kemudian stop loss-nya kita pakai rectangle. Kita ukur 100 poin hingga 150 poin ya. Ini oke, kira-kira di sini untuk stop loss-nya. So, kita coba harganya di sini. Ya, oke. Untuk stop loss kita dapat harganya di 1.38393. Oke. Next, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini seperti video kemarin ini menggunakan apa ya? Saya ada buka satu akun kecil dengan equity 2.700-an ya, hampir 3.000, 2.000 ya, katakan 2.700. Oke. So, pertama-tama kita masukin harga dulu ya. Oke, harga untuk sell. Price-nya kita masukkan 1.3800. Oke, 1 2 3 4. Oke, coba kita kurangi 1. Oke, lalu untuk sell price-nya 1.3839 ya, 3839. Good. Nah, coba kalau kita lihat ini risknya ya, risknya. Oke, untuk risknya saya mau pakai 3%. Sorry, 1%. Oke, coba saya masukin grid. Oke, sudah kelihatan ya. Saya besarin. Oke, TP1-nya di sini, TP2 di sini, TP3-nya di sini. Oke. TP3 masih bisa ya untuk harga ke sini. Jadi untuk amannya saya pakai di TP1. Jadi ketika SL kita rugi 2%.
Kalau kita profit 4% ya, jika sampai di TP3. Oke, satu lagi saya mau ambil dengan risk 1:3. Oke, sip. Nah, kita sudah punya 2 pending order di per GPW USD dengan 2 pending order, masing-masing risknya 1%, dengan TP1 di sini dan TP3 di sini. TP1 itu artinya risk yang kita gunakan itu 1:1. RR-nya ya, risk reward. Kemudian TP3 itu risk reward-nya 1:3. Oke, jadi kalau kita rugi atau stop loss, artinya kita rugi 2% dari modal ya. Oke, kalau kita profit, berarti 1+3, kita profitnya 4%. Enak kan? Oke, sip. Oke, ya. Kalau kita rugi, lotnya di sini ya. Oke, lotnya di sini saya limit di 0,07. So, kita cek pair yang lain. Oke, di GBP CPY trennya bullish. Kita tunggu area support terbaru ya. Bisa di sini nanti atau di daerah sini. Jika terbentuk, kita akan pasang order buy. Atau kalau misalnya harga ke sini, kita lihat loh nanti 2 jam, 4 jam ke depan prosesnya seperti apa. Untuk saat ini bisa juga kita pasang di sini, bisa. Kalau ke sini dia membutuhkan 200 pip ya, atau 2000 poin, saya rasa mungkin belum sampai. Jadi dia akan kemungkinan besar akan membentuk area support baru, atau bisa saja harga terus terbang ke atas karena trennya masih bullish ya. Oke. Ya, sekali lagi saya ingatkan, nanti di video khusus ya terpisah kita membahas kenapa itu tren bullish dari mana sih. Oke. Sengaja saya buat di sini untuk mempermudah, jadi langsung ada indikatornya. Ketika kita pindah pair, kita tidak harus tren lain lagi, ukur lagi. Oke, dapat trennya buy, trennya bullish atau bearish. Oke. Untuk mempermudah saja, untuk mempersingkat waktu mapping kita. Oke. Oke, kemudian kita ke NU, NZUSD, trennya bearish, berarti oke, ini bisa masuk ini. Ya, bagus ini. Belum terlambat, bisa eksekusi langsung ya. Tapi oke, coba. Oke. Kita sudah dapat di sini per NZD USD, trennya bearish. Kita fokus sell ya, sell di area resisten versi saya. Support resisten itu kan banyak jenisnya, yang saya suka. Mungkin orang bisa bilang ini price action atau supply demand, whatever, apapun namanya. Yang penting kita profit ya, make profit dengan drawdown yang kecil dan profit yang sebesar-besarnya tentunya. Oke, jadi kalau seperti itu berarti tergantung modal. Semakin besar modal kita, semakin besar profitnya. Oke. Tanpa panjang lebar dan basa-basi, coba kita masukin alright, di sini lebar area. Oke, sesuai. Harusnya ini kita buat otomatis ya. Tapi kalau semua serba otomatis nanti repot juga. Oke, I think yes.
Stop loss kita areanya di sini. Oke, sip. Mari kita masukin. Tapi ini kayaknya kalau kita pasang pending order masih bisa nggak ya? Coba kita naikkan ya. Oh, sebentar. Oke, di sini ya. Coba kita masukin harganya ya. Oke, sell-nya kita ada di 0.6997. Stop loss 0.702. Oke, sama seperti tadi, saya masih menggunakan risk 1% aja. Ketika kita stop loss, ya kita ruginya 1% dari modal ya. Oke, risknya kita gunakan 1%. Yang mau 2% juga silahkan. Semua itu tergantung pada Anda secara psikologi dan ketahanan modalnya gitu ya. Ketahanan modal. Saya rasa di sini kita hanya bisa dapat TP. Coba kita cek. Kalau di TP1 kita wajib ambil. Oh. TP2-nya. Oke, sekalian aja. Berarti kita satu lagi kita ambil di TP3 ya. Oke. Ya. TP3. Oke. TP1 dan TP3. Dengan harapan apabila harga menyentuh pending order kita, ya, terus tidak mampu untuk membreak area resisten, kemudian berbalik dan menyentuh TP1, kemudian breakout area area support dan terus menuju ke TP3 kita di harga ini. Oke. Simple kan? Ya, trading itu simple. Yang susah itu bagaimana kita menerima ketika kita stop loss. Itu banyak trader belum mampu. Jadi kalau belajar sedikit lagi naik level, ketika di mana stop loss kita jangan digeser-geser, kecuali sudah batal ya, kita bisa cut loss justru take profitnya, jangan kita geser-geser. Setelah kita pasang, ya udah biarin aja. Itu adalah cara paling simple untuk make money di trading forex. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah punya 2 setup untuk pagi ini. Kita setting and forget. So, kita coba lanjut ke NZD JPY, ada bearish trennya. Apakah di atas ada? Oh ya, masih jauh ya. Oke, coba kita next. Di USD CHF kita punya trend bullish. Fokus kita adalah buy di area support. So kita menunggu area support yang baru terbentuk di sekitaran sini ya. Sekitaran sini kita tunggu. Nanti kita cek 4 jam ke depan. Lanjut kita next ke USD Kanada. Oke, kemarin pending order kita tidak terpanggil ya di sini. Kalau terpanggil, kemungkinan kita akan take profit. Kita ke gold XAU USD. Ya, trennya masih bearish sekarang ini. Dan sideways di area situ-situ aja mulai dari tanggal 18 Maret hingga sekarang 26 Maret. Ya. Support, balik ke resisten, support, balik ke resisten, support. Ya ini kalau misalnya teman-teman menggunakan support resisten dan sell di sini TP. Ini TP-nya lumayan loh. Coba. Oh. 1.200-an poin, 100 pip lah kalau 4 digit. Oke.
Kita next aja deh. USD Jepang Yen, kita ada trend bullish. Ya, oke. Jadi ya kalau trend bullish itu kan harga cenderung akan bergerak naik terus ke atas. Cuma kita punya prinsip kalau kita mau buy itu di area resisten, di area support yang terbentuk itu, dan kita buy-nya di situ. Artinya kita kan misalnya gini, trend bullish nih, kita tunggu di sini atau di sini misalnya terbentuk area baru nih, atau di sini nih contoh. Kenapa tidak sell aja? Loh, trennya kan sedang bullish, kita tidak tahu harga itu akan sampai ke sini atau enggak. Nah, dan kenapa seperti itu? Karena sudah diuji oleh ratusan bahkan ribuan transaksi. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya mau buy ketika trend bullish, buy-nya di mana? Di area support. Kemudian jika trennya bearish, kita mau fokusnya sell. Sell-nya di mana? Di area resisten. So simple. Buat pending order, buat take profit, buat stop loss-nya, tinggal tidur. Ya kan? Kita cek. Kalau stop loss, kita hanya rugi 1%, 2%. Kalau kita profit, kita untungnya 2 kali lipat. So simple. Oke, kita next. Saya rasa cukup ya. Ya, nanti kita videonya kepanjangan. Sesimpel itu. Kita bisa cek. Jadi mapping nggak perlu lama. Mungkin di pagi hari. Kalau tidak sempat di pagi hari, bisa di siang hari di jam 12, jam istirahat. Pagi hari mungkin bisa bangun, yang sholat mau sholat, yang bisa berdoa pagi saat teduh. Setelah itu bisa lari-lari pagi, jalan-jalan pagi, kemudian pulang mandi atau mau sambil sarapan, sambil mapping, bisa. Kalau tidak sempat, yang misalnya kerja, ya kerja, pas istirahat jam makan, seperti kami ini yang pengangguran, tidak ada pekerjaan, ya pagi-pagi habis olahraga atau pas lagi malas bangun, sepantaunya aja kita mapping area kita pertama kita lihat tren, yang kedua kita lihat area, yang ketiga kita pasang pending order. Sesimpel itu. So teman-teman, semoga membantu video ini. Salam cuan, financial freedom, trader bijak, trading for fun.